Kali ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK sederajat tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian tentang ilmu. Kemudian yang kedua, hukum menuntut ilmu. Ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang keempat, dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Sedangkan ilmu dalam bahasa Arab diambil dari kata alima ya'lamu ilman. Artinya mengerti, memahami dengan benar-benar. Sedangkan pengertian ilmu dalam istilah Islam yaitu segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Pembahasan yang kedua, hukum menuntut ilmu. Hukum dalam menuntut ilmu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, baik muslim laki-laki maupun perempuan, tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Misalnya seperti ilmu untuk mengenal Allah, ilmu mempelajari tentang ibadah-ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu sudah jelas memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman, yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ad-Dailami, di mana Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan yang kelima yaitu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitab Allah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Karena berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Pembahasan yang keempat, dalil tentang menuntut ilmu. Yang pertama ada Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang kedua ada hadis dari Ibnu Abil Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-haitanu fil bahri." Rawahu Ibnu Abil Bar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu." Hadis riwayat Ibnu Abil Bar. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang berilmu atau pandai. Sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim, kita bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, apabila kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu atau orang yang pandai, kita bisa menjadi orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Apabila kita juga tidak bisa menjadi orang yang berilmu ataupun orang yang belajar dari orang-orang yang berilmu, maka jadilah kita sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya kalau misalkan kita mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Apabila kita tidak bisa juga menjadi orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan, maka jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya seperti membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi mereka dalam aktivitas keilmuannya, seperti menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang kelima. Orang yang tidak mau berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak juga menyukai ilmu. Apabila kita memilih yang kelima ini, maka kelak kita akan menjadi orang-orang yang celaka.